semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A akan mempresentasikan hasil proyek kelompok yang telah kami buat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Cahaya Goharaswari dengan NIM akhir 002. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurang Fahri Musora dengan NIM akhiran 022. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Triasti dengan akhiran NIM 028. Baik, perkenalkan saya Ibu Tuare Wisnuwardana dengan akhiran NIM 044. Perkenalkan, nama saya Gideon Penisa Kandaria dengan NIM akhir 085. Baik, kami akan langsung mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, saya Ibu Tuare Wisnuwardana dengan akhiran NIM 044 akan menjelaskan tentang menu login. Yang pertama di sini ada import, kita import SQL dan beberapa yang dibutuhkan. Di sini ada tempat kita menyimpan dari username, password, dan role yang dipilih. Di sini ada kita mencoba dari inputan user itu, apakah dia ada di dalam database. Setelah itu, kalau dia role-nya cocok, maka kita akan langsung pakai login berhasil. Kalau nggak cocok, kita akan memberikan login-nya gagal. Anda terdaftar sebagai apa? Kalau ini role-nya tidak, yang role yang dipilih adalah yang salah. Nah, kalau ini kalau dia salah dalam username dan password-nya, username atau dan password-nya salah. Dan untuk itu ada terakhir, jika SQL itu ada permasalahan atau tidak bisa terbaca, langsung kita pakai terjadi kesalahan di database. Ini adalah tampilan dari aplikasi kami, yaitu Kacing. Di sini kita bisa login dengan admin 123, tapi role-nya adalah admin. Baik, jika berhasil nanti ada pop-up login berhasil selamat datang admin utama. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang coding main menunya. Di sini kita membuat beberapa private string dan integer. Terus kita membuat beberapa gambar untuk menyimpan nama lengkap, level ID, cabang ID user juga untuk mengatur hak akses. Di sini kita bisa lihat jika dia sebagai admin, maka kita akan memberikan semua bagian menunya. Nah, di sini kalau gudang, kalau dia login sebagai petugas di gudang, kita akan menyembunyikan menu kasir dan bagian masternya. Nah, setelah itu yang terakhir itu ada kasir. Kalau kita login sebagai kasir, kita akan menyembunyikan menu gudang dan master. Baik, ini adalah bagian menunya di bagian admin. Di sini ada master data, isinya manajemen barang, user, data pelanggan, data supplier. Transaksi ada kasir, ada penerimaan barang. Ada laporan juga, laporan perjalanan, laporan stok, dan sistem. Kita akan keluar aplikasi atau logout. Gitu. Ini adalah menu admin jika dia semua menu dibuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan form kasir codingannya. Jadi kita di awal akan membuat beberapa variabel dan juga membuat tabel. Di sini ada beberapa variabel yaitu total belanja, total diskon, total PPN, dan juga grand total, di semua diset ke 0. Lalu ada 3 variabel user dan pelanggan. Di sini pada tabel kita akan membuat kolom kode, nama barang, harga, quantity, diskon, dan juga subtotal. Pada function di sini kita akan membuat function hitung total. Dia akan membuat 2 variabel baru lagi yaitu total belanja dan total diskon di awal set ke 0. Total belanja di sini akan mengambil dari kolom subtotal dan total diskon akan mengambil dari kolom diskon. Jadi kita akan membuat variabel baru juga yaitu total PPN dengan rumus total belanja dikurang total diskon dikali 0,11 atau 11%. Lalu ada grand total, yaitu rumusnya total belanja dikurang total diskon ditambah total PPN. Lalu semuanya akan ditampilkan ke tabel. Lalu pada form kasir ini, function kunci yang kedua yaitu ada di validasi pembayaran. Jadi kita akan membuat variabel bayar dengan mengambil inputan dari user. Lalu jika bayar ini kurang dari grand total, maka akan memunculkan message uang kurang. Di sini kita akan menghitung kembalian, yaitu membuat variabel kembalian sama dengan bayar dikurang grand total. Lalu pada bagian ini kita dapat menyimpan transaksi dan mereset form untuk transaksi baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tampilan form kasir, di mana di bagian kiri atas terdapat kolom input berupa nomor telepon member dan juga tombol cari, yang dimana jika nomornya ditemukan, maka nama member akan muncul pada tabel informasi di sampingnya. Dan di label informasi ini terdapat detail operasional lainnya, seperti nama cabang, tanggal transaksi sistem, nama member, dan juga nama kasir yang sedang bertugas. Kemudian di bagian bawahnya terdapat tabel daftar belanja yang berfungsi untuk menantikan daftar barang yang dibeli, seperti kode barangnya, nama barangnya, harga, jumlah, diskon, dan juga subtotal. Kemudian di bagian bawahnya terdapat panel input barang, berupa kode barang dan juga jumlah barang. Serta terdapat tombol kontrol juga yang di mana itu bisa menambah barang, menghapus barang, dan juga membatalkan transaksi. Kemudian di bagian kanannya itu terdapat tampilan kalkulasi otomatis dari subtotal belanja, total diskon, dan juga PPN. Kemudian di bagian bawahnya juga dapat inputan dari kasir, itu jumlah bayar dari pembeli, dan nanti jika mengklik simpan dan cetak itu akan muncul kembaliannya. Nah, pada codingan form barang ini sebenarnya terdapat 2 function kunci utama, yaitu untuk menyimpan data barang dan juga mengupdate data pada barang tersebut. Nah, sebelumnya di sini kita akan membuat tabel dengan kolom ID unik, nama cabang, kode barang, nama barang, harga jual, dan juga stok. Nah, di sini sesuai dengan yang tadi saya bilang, function utamanya itu ada pada menyimpan data barang yang baru. Nah, di sini di awal kita akan mengambil nomor baris yang diklik, lalu mengambil data dari tabel. Lalu dari data dari tabel tersebut ada ID unik, nama cabang, kode barang, nama barang, harga barang, serta stok barang.
Data tersebut akan dimasukkan ke dalam form dan juga akan menyimpan ID barang ke variabel global. Selanjutnya di sini ada fungsi kunci kedua, yaitu mengubah data pada barang tersebut. Dan di sini di awal ada mengecek apakah ada barang yang dipilih. Lalu di sini kita akan mengkoneksikan dengan database kita dan juga untuk memerintahkan SQL untuk mengubah data. Di sini kita mengambil ID cabang terlebih dahulu. Kita memilih cabang mana yang akan kita ubah datanya. Lalu mengambil data dari form, mengambil ID barang yang disimpan saat klik tabel, dan juga menjalankan perintah update. Lalu di akhir kita akan memuat ulang data pada tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tampilan dari manajemen barang, di mana manajemen barang ini dapat diakses oleh admin pada bagian master data. Manajemen barang ini menampilkan tabel inventaris yang mana berisikan kolom ID unik, nama cabang, kode barang, nama barang, dan juga harga jual serta stoknya, berdasarkan dari pilihan cabang yang ada di sebelah kiri. Kemudian di bagian bawahnya itu terdapat inputan berupa kode barang, nama barang, harga jual, dan stok awal, yang dimana ini admin bisa menyimpan barang baru ataupun merubah informasi dari barangnya, ataupun juga bisa menghapus dan membersihkan form tersebut. Baik, yaitu dari form bank pada baris 11 itu import library database SQL dan komponen UI Swing. Pada baris 19 hingga 21 mendeklarasikan variabel untuk menyimpan identitas, login, dan modal data. Saat pun dibuka, aplikasi menerima data siapa yang login dan menyiapkan tabel perintah. Pada itu menyimpan ID cabang user dari menu utama. Pada baris 5 yaitu menentukan jadwal ulang untuk tabel barang masuk. Nah, mengambil data dari database untuk dilakukan di pilihan. Itu kodenya dari baris 7 dengan query yang mengambil ya ada baris 24 query yang mengambil barang yang ada di user itu tugas. Berikutnya yaitu logika cabang sebelum disimpan ke database dan perlukan dulu di tabel UI. Ada baris 104 hingga 110 yaitu kodenya menghitung harga dari semua baris tabel secara otomatis. Ada baris 381 hingga 384 kodenya itu minta tag dari combo block menjadi ID code dan nama untuk dimasukkan ke transaksi simpanan desktop terjadi pada baris 379 pada baris 389 362. Di sini kodenya itu kita mematikan auto commit agar jika satu proses gagal semua dibatalkan. Pada baris 197 hingga 388 yaitu menyiapkan perintah insert untuk detail pembelian untuk menambah stok barang di gudang secara otomatis. Baris 399 yaitu mengambil data berbaris dari tabel UI untuk diproses satu persatu. Yang disampaikan, misalnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tampilan dari form penerimaan barang yang ada di menu transaksi. Ini dapat diakses oleh flow gudang, yang dimana terdapat fitur operasional untuk mencatat stok masuk dari supplier. Yang di bagian atasnya itu terdapat data berupa nama supplier, kemudian nomor faktur, tanggal, serta identitas petugas dan juga cabang. Kemudian di bagian tengah terdapat tabel rincian item yang menampilkan informasi berupa kode barang, nama barang, kemudian harga beli satuan, jumlah masuk, dan juga total beli. Kemudian di bagian kanannya terdapat kalkulasi dari total pembelian, dan di bagian bawahnya itu terdapat panel konsol untuk mencari barang, menentukan harga modal, dan memasukkan jumlah unit barangnya, yang didukung oleh tombol di sebelah kanannya itu ada tombol menambahkan barang, menghapus barang, dan juga membatalkan transaksi sebelum seluruh data tersebut terekam secara permanen ke dalam database. Berikut yaitu kode dari form user pada baris 21 hingga 32 dengan fungsi yaitu menyimpan ID user yang sedang dipilih dari tabel. Bukannya yaitu variabel ini adalah kunci utama jika naik nol, tombol ubah dan hapus tidak akan bekerja karena sistem tidak tahu user mana yang diproses. Ada baris 63 dan hingga 122 yaitu kode mengambil data user sekaligus nama tabelnya. Hubungannya itu menghubungkan tabel user dan tabel tanpa join ini. Tabel hanya akan menampilkan angka ID cabang yang sulit dipahami manusia. Pada baris 227 hingga 200 kode ini mengambil angka ID dari teks combo box. Misal 1 hingga juta. Diambil angka 1 saja. Hubungannya itu digunakan baik saat simpan baru maupun simpan perubahan agar ID yang masuk ke database berupa angka murni. Pada baris 341 hingga 380 yaitu dengan fungsi memindahkan data dari JTable kembali ke kotak input. Hubungannya yaitu sangat krusial. Ini menghubungkan apa yang dilihat user di layar dengan data yang akan dieksekusi di database. Pada baris 304 dan 397 yaitu dengan menjalankan perintah SQL hanya pada satu user yang spesifik. Hubungannya yaitu menggunakan variabel ID user dipilih sebagai parameter
baris 389 hingga 393 memberikan proteksi berupa dialog konfirmasi agar data tidak terhapus dengan tidak sengaja. Mungkin sekian dari kode yang saya jelaskan. Saya lanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tampilan dari submenu manajemen user. Pada manajemen user ini, itu menyajikan daftar seluruh pengguna yang terdaftar pada database pada tabel user. Di mana kolomnya itu ada ID user, nama lengkap, username, role, dan juga cabang. Kemudian di panel input sebelah kiri itu admin memiliki kendali untuk melakukan manajemen akun dengan cara menginputkan nama lengkap, username, password, role, dan juga cabang penempatannya. Admin bisa mendaftarkan user baru dengan tombol simpan baru. Kemudian admin juga bisa memperbarui informasi user dengan tombol simpan perubahan, dan admin itu juga bisa menonaktifkan akun user dengan tombol hapus user. Baik, di sini saya akan menjelaskan kodingan dari form pelanggan. Nah, di sini sebenarnya pada form pelanggan ini hanya ada 3 function utama, yaitu menginsert data pelanggan baru, mengubah data pelanggan yang sudah ada, dan juga menghapus data. Nah, pada awal-awal kita akan membuat tabel terlebih dahulu yang berisi beberapa kolom, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan juga alamat serta poin. Lalu kita akan mengkoneksikan dengan database yang kita punya. Nah, pada function pertama yaitu menambah data pelanggan baru. Di sini pertama kita akan mengkoneksikan sesuai dengan database milik kita. Lalu kita akan mengambil data dari form. Setelah itu kita akan menjalankan perintah insert, yaitu execute update ini. Lalu akan memunculkan message pelanggan baru berhasil disimpan. Lalu kita akan memuat ulang data di tabel pada UI-nya dengan load data pelanggan. Nah, jika error, maka akan memunculkan message error menyimpan data atau database error. Lalu function kedua yaitu update. Di sini pertama-tama kita akan mengecek apakah ID pelanggannya sudah dipilih. Sini. Lalu kita akan mengkoneksikan lagi dengan database yang kita punya. Lalu pertama-tama kita akan mengambil data dari form, lalu mengambil ID pelanggan yang disimpan, dan menjalankan perintah update. Lalu kita akan membuat ulang lagi load data pelanggan. Selanjutnya pada function hapus, di sini pertama kita harus memilih ID pelanggan yang mau dihapus lebih dahulu. Jika tidak ada yang dipilih, maka akan munculkan message, silakan pilih data pelanggan yang ingin dihapus dari tabel. Lalu akan memunculkan konfirmasi penghapusan terlebih dahulu, yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus pelanggan ini. Nah, jika ya, maka kita akan try mengkoneksikan lagi dengan database, lalu mengambil ID pelanggan yang disimpan, dan mengexecute atau menghapus pelanggan ID tersebut. Lalu akan munculkan message data pelanggan berhasil dihapus. Mungkin itu dari codingnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu bagian desain. Baik, berikut adalah tampilan dari manajemen pelanggan, di mana fungsinya untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan yang melakukan transaksi. Di sisi kiri layar terdapat form input yang berisi nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan poin loyalitas. Form ini digunakan untuk menambah maupun mengubah data pelanggan. Di bawahnya tersedia tombol simpan baru, simpan perubahan, dan hapus, sehingga pengguna bisa melakukan operasi create, read, update, delete dengan mudah. Di sisi kanan terdapat tabel data pelanggan yang menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan poin loyalitas. Dengan tampilan ini, admin atau kasir bisa dengan cepat mencari, memperbarui, dan mengolah data pelanggan termasuk untuk sistem loyalitas berbasis poin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingan dari form supplier. Sama seperti form pelanggan, di sini form supplier memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menambah data supplier, mengupdate data supplier, dan juga menghapus data supplier. Pada awal, kita akan membuat tabel terlebih dahulu dengan kolom ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan juga alamat. Lalu kita akan mengkoneksikan dengan database milik kita. Lalu pada fungsi pertama itu menambah data supplier. Di sini kita akan mengambil data terlebih dahulu dari inputan user, lalu kita akan memerintahkan insert ke SQL. Lalu kita akan membuat ulang tabel agar muncul nama data baru. Lalu untuk function update data, di sini kita akan pertama-tama memerintahkan SQL untuk mengubah data. Lalu kita akan mengambil data dari inputan user. Lalu kita akan memerintahkan untuk update data tersebut, dan juga akan merefresh data tersebut agar muncul di tabel. Selanjutnya pada bagian hapus, kita akan membuat konfirmasi terlebih dahulu dengan message yakin ingin menghapus supplier ini. Jika iya, maka kita akan execute update lagi, tapi bedanya di sini kita akan menghapus data tersebut. Lalu kita akan load lagi data suppliernya, itu kita refresh, lalu data tersebut akan hilang atau sudah dihapus.
Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya bagian UI. Baik, selanjutnya adalah tampilan dari manajemen supplier. Tampilan dan alurnya dibuat mirip dengan manajemen pelanggan agar konsisten dan juga mudah untuk dipahami. Di bagian kiri terdapat form input yaitu nama supplier, nomor telepon, dan juga alamat. Form ini digunakan untuk mencatat data pemasok barang. Di bagian bawah juga tersedia tombol untuk simpan baru, simpan perubahan, dan hapus. Di bagian kanan terdapat tabel yang menampilkan daftar supplier lengkap dengan ID supplier, nama, nomor telepon, dan alamat. Fitur ini membantu toko dalam mengelola data pemasok secara terpusat sehingga proses pengadaan barang menjadi lebih tertata dan tidak tergantung pada pencatatan manual. Baik, berikut yaitu kode dari from penjualan yang dimana pada baris 29 hingga 35 dengan fungsi yaitu pengaturan awal dan tanggal otomatis. Pada baris 31 hingga 33 ini dengan peran mengambil tanggal sistem saat ini dan memasukkannya ke kotak text filter. Hubungannya yaitu memastikan saat form dibuka, aplikasi langsung siap menampilkan data hari ini tanpa input manual. Berikutnya yaitu pada baris 38 hingga 49 dengan metode setup table dengan peran menentukan kolom apa saja yang muncul di layar, ID, tanggal, cabang, kasir, pelanggan, hingga total. Hubungannya yaitu menyiapkan wadah seperti default table model untuk menampung hasil penggabungan data dari berbagai tabel database. Pada baris 155 hingga baris 170 yaitu dengan peran menghubungkan ke tabel sekaligus yaitu transaksi cabang, user atau kasir, dan pelanggan. Hubungannya yaitu tanpa join, laporan hanya berisi angka ID. Dengan join, laporan menampilkan nama cabang dan nama kasir. Pada baris 185 hingga 95, baris 185 hingga 195, dengan peran menghitung nilai akhir setiap transaksi setelah dikurangi diskon dan ditambah pajak dengan hubungan, yaitu mengubah data mentah menjadi nilai real yang diterima perusahaan. Pada baris 200 hingga 205, yaitu dengan peran menjumlahkan seluruh total akhir dan menghitung beberapa banyak data yang terbit. Hubungannya yaitu menghasilkan data dari get total dan jumlah transaksi yang biasanya ditampilkan di bagian bawah form laporan. Oke, sekian dari penjelasan code-nya. Akan lanjutkan penjelasan UI oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah tampilan dari manajemen penjualan yang berfungsi untuk melihat riwayat transaksi. Nah, di bagian atas terdapat filter, itu ada rentang tanggal transaksi, filter kasir, dan juga filter cabang. Filter ini memudahkan pengguna untuk menampilkan data transaksi sesuai kebutuhan, misalnya laporan harian atau transaksi dari cabang tertentu. Setelah menekan tombol tampilkan, datanya akan muncul dalam bentuk tabel yang berisi ID transaksi, tanggal, cabang, kasir, pelanggan, total belanja, diskon, pajak, dan total akhirnya. Dengan tampilan ini, manajemen dapat memantau aktivitas penjualan, mengecek transaksi, dan memastikan perhitungan total sudah sesuai. Pada baris berikut yaitu kode dari from stock yang dimana pada baris 27 hingga 37 dengan metode yaitu setup table dengan peran menentukan identitas data yang akan ditampilkan yaitu cabang, kode, nama, harga stok, dan nilai aset. Hubungannya yaitu menyiapkan wadah agar data dari database memiliki kolom yang sesuai saat ditampilkan di layar. Pada baris 40 hingga 55 dengan metode isi combo cabang. Mengambil semua nama cabang dan tabel cabang untuk dijadikan pilihan filter. Hubungannya yaitu menampilkan atau menambahkan opsi semua cabang di awal pilihan agar user bisa melihat stok global atau spesifik per cabang. Pada baris 60 hingga 80 di dalam metode tampilkan data dengan peran menggabungkan tabel barang dan tabel cabang untuk mendapatkan nama cabang yang lengkap. Hubungannya yaitu jika user memilih cabang tertentu, perintah SQL akan menambahkan filter where c nama cabang. Pada baris 82 hingga 90 yaitu dengan peran menghitung estimasi nilai uang yang mengendap di stok. Harga jual dikali jumlah stok. Dengan hubungannya itu memberikan informasi finansial tambahan kepada user selain hanya jumlah barang fisik. Pada baris 110 hingga 115 dengan code yaitu G button one exchange perform dengan peran memicu fungsi tampilkan data setiap kali tombol diklik. Hubungannya yaitu menghubungkan interaksi klik user dengan penarikan data terbaru dari database. Mungkin sekian dari kode yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk penjelasan UI akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang terakhir adalah tampilan dari manajemen stok yang berfungsi untuk memantau persediaan barang. Di bagian atas terdapat filter cabang dan pencarian nama barang. Fitur ini membantu pengguna untuk melihat stok per cabang atau mencari barang tertentu dengan cepat. Tabel stok menampilkan informasi seperti nama cabang, kode barang, nama barang, harga jual, stok saat ini, dan juga nilai aset. Di bagian bawah juga terdapat ringkasan total jumlah item dan juga total nilai stok. Dengan adanya ringkasan ini, pengguna bisa langsung mengetahui kondisi persediaan dan nilai aset atau menghitungnya secara manual. Nah, pada codingan koreksi database Java ini sebenarnya hanya untuk membuat data untuk koneksi pada MySQL. Nah, di sini kita akan membuat string URL, yaitu sebagai berikut bisa dilihat. Lalu membuat string user, yaitu root, dan juga ngeset password itu kosong, karena default XAMPP-nya kosong. Lalu kita akan membuat kelas juga, dan juga akan membuat koreksi. Nah, jika terdapat error, maka akan memunculkan message, yaitu error koneksi database, dan juga kesalahan koneksi. Lalu kita akan mereturn koneksi tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.